Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan, NIM 180210059 dari kelas 6B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum pengelolaan barang dan jasa. Pengelolaan barang dan jasa. Pengertian pengelolaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Dasar hukum administrasi pengelolaan barang dan jasa. Yang pertama, Pasal 4 ayat 1, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kelima, ada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Yang keenam, ada Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, Perpres RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penertiban surat penyedia barang dan jasa. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak pendandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang dan jasa. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa. Yang pertama, ada PA, pengguna anggaran. Yang kedua, KPA, kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, PKK, pejabat pembuat komitmen. Yang keempat, PJPHP atau PPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Yang kelima, ada unit kerja pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, pejabat pengadaan penyelenggara swakelola. Yang ketujuh, ada penyedia barang dan jasa. Yang kedelapan, ada Pokja, pemilihan kelompok kerja pemilihan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, ada efisien. Yang dimaksud dengan efisien adalah pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, efektif. Yang dimaksud efektif artinya memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna, sehingga dapat diartikan prinsip efektif
dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah sebagaimana proses pengadaan tersebut menghasilkan barang atau jasa yang akan benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat. Dengan prinsip terbuka ini, setiap penyedia yang kompeten akan mendapatkan kesempatan yang sama besar untuk mengikuti bahkan memenangkan lelang. Yang keempat, transparan. Transparan yaitu proses pengadaan yang transparan, artinya ada kejelasan penyampaian informasi secara meluas kepada seluruh calon peserta. Informasi ini harus dapat diterima oleh setiap pemeran dunia usaha yang berpotensi ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Setelah informasi tersampaikan, harus ada jeda waktu diberikan untuk menerima respon dari pengumuman tersebut. Yang kelima, adil atau tidak diskriminatif. Yang dimaksudkan adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat. Ini ditujukan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak menguntungkan pihak tertentu dengan alasan apapun. Yang keenam, akuntabel. Prinsip akuntabel pada proses pengadaan barang dan jasa berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selain tercapainya sasaran, prinsip akuntabel juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam proses pencapaian tersebut. Jenis pengelolaan barang dan jasa. Yang pertama, barang. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, jasa konsultasi. Yang keempat, jasa lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.